Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruswanto, guru SMA Negeri 1 Purbalingga. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada BI yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan saya akan membuat sebuah produk yaitu monopoli dalam bentuk monopoli Mocin Baparu, yaitu monopoli cinta, bangga, paham, rupiah. Nah, monopoli ini sama seperti monopoli pada umumnya, di mana dalam sebuah monopoli itu ada petak-petak atau kompleks, kemudian ada dana umum, kemudian kesempatan, ada parkir bebas, masuk penjara, dan star. Kemudian di monopoli ini juga dilengkapi dengan adanya dana umum, kemudian kartu kesempatan. Nah, monopoli yang saya ciptakan ini adalah monopoli untuk memahami bagaimana cinta, bangga, paham rupiah. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh BI bahwa kita harus mengakselerasi edukasi rupiah melalui cinta, bangga, paham rupiah. Nah, di sini saya menciptakan sebuah monopoli atau permainan monopoli agar siswa kami itu cinta, bangga terhadap rupiah. Yang pertama, cinta pada rupiah, di mana di dalam cinta pada rupiah itu ada 3 cinta, yaitu bagaimana kita mengenali sebuah uang rupiah, kemudian bagaimana cara merawat, dan bagaimana cara menjaga. Nah, dalam konsep mengenali, kita harus tahu bagaimana sejarah rupiah, kemudian karakteristik rupiah, dan desain produksi yang kompleks, di mana di dalam sebuah uang kertas itu ada cetak, ada tanda air, kemudian ada gambar tersembunyi, ada kode-kode tunanetra yang kita harus paham atau harus mengenalinya. Kemudian kita harus bisa merawat. Seperti di Jepang, bahwa di Jepang itu yang namanya yen itu sangat dihargai sekali karena apa? Di dalam uang yen itu ada kaisar yang harus dihargai. Seharusnya di Indonesia pun demikian, bahwa di dalam uang kertas itu terdapat pahlawan-pahlawan yang sangat membantu dan sangat berperan dalam uh, kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka dari itu kita harus sama seperti orang Jepang, kita harus bisa merawat rupiah karena di situ ada pahlawannya. Nah, kemudian ketika kita merawat itu harus ada 5J, yaitu jangan dicoret, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan di staples, dan jangan diremas. Nah, konsep dari 5J ini di dalam permainan monopoli itu ada gitu. Sehingga ini ada di dalam kartu dana umum. Misalnya begini, ketika pemain itu ada di dana umum, kemudian mengambil kartu dana umum, di sini ada kamu mencoret uang pulpen sebagai tanda kenang-kenangan. Sayangnya ini dilarang oleh negara, maka harus bayar denda sebanyak 75.000. Nah, konsep yang seperti ini berarti apa? Pemain ini paham bahwa oh ternyata mencoret-coret itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga kamu menyobek sedikit uang maka kena denda. Kemudian di sini lagi ada, oh kamu tertangkap mencetak uang palsu, berarti kamu sudah melanggar Undang-Undang 244 KUHP, masuk penjara tanpa melalui STAR. Nah, konsep yang merawat rupiah itu ada di dalam kartu dana umum dan kartu kesempatan. Nah, selanjutnya kita harus menjaga rupiah dari pemalsuan. Makanya kita harus ingat 3D ya. 3D yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Ketika kita mau punya uang, itu seharusnya kita bisa tahu bahwa oh kita harus dilihat, oh diraba ada kasarnya, oh ini ada kode tunanetranya, kemudian kita terawang seperti ini bahwa untuk yang emisi 2022 itu nama pahlawan ini ada yang di terawang ini juga gambar pahlawan. Nah, kemudian itu ada 3D sehingga dengan dilihat, diraba, dan diterawang kita bisa membantu bahwa kita bisa menghentikan pengedaran atau kita tidak lagi terjebak oleh pemalsuan uang. Tuh. Selanjutnya kita harus bangga. Jadi dalam monopoli ini kita juga harus bangga terhadap uang kita karena yang namanya 3 bangga itu bahwa
uang itu sebagai simbol kedaulatan, kemudian sebagai pembayaran yang sah, kemudian sebagai pemersatu bangsa. Nah, sebagai simbol kedaulatan, kita ketahui bersama bahwa kita dulu itu punya pulau namanya Sipadan dan Ligitan. Pulau tersebut dulunya milik Indonesia, tetapi karena di pulau tersebut transaksinya menggunakan ringgit, maka apa? Pulau tersebut akhirnya diambil alih oleh Malaysia. Itulah pentingnya bahwa ketika kita membuat rupiah ini bisa, rupiah itu sebagai simbol kedaulatan negara dan kita harus dihormati dan harus dibanggakan. Ya, selanjutnya kita juga bangga terhadap rupiah karena apa? Simbol kedaulatan negara. Di sana ada bendera, ada bahasa, ada lambang. Disitulah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan rupiah kita harus bangga bahwa sebagai alat pembayaran yang sah, di mana ada undang-undang mata uang, kemudian ada peran perum peruri yang kemudian ada peraturan Bank Indonesia itu yang menyatakan bahwa uang sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kemudian rupiah juga sebagai pemersatu bangsa. Sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari jasa para pahlawan. Makanya tidak heran sehingga pada uang tersebut ini mengabadikan sosok pahlawan pada uang mata rupiah ini. Pada uang 1.000 itu ada Cut Mutia dan seterusnya. Nah, selanjutnya bangga terhadap rupiah karena rupiah itu sebagai pemersatu bangsa ya. Makanya kita harus mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan setelah kemerdekaan itu semua adalah berkat dari perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di dalam uang rupiah ini. Selanjutnya yang ketiga kita harus paham terhadap rupiah. Kita harus dalam paham ini kita harus belanja sesuai dengan kebutuhan, jangan boros. Kemudian belanja produk dalam negeri dan berhemat. Konsep paham, berinteraksi, berbelanja, dan hemat ini juga ada di dalam dalam permainan monopoli ini. Sehingga dengan bermain monopoli ini, saya mengharapkan siswa-siswa dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bisa memahami bagaimana cinta, bangga, paham terhadap rupiah. Baiklah, di dalam saya akan memperkenalkan monopoli ini. Di dalam monopoli ini ada kompleks-kompleks ya. Saya perhatikan. Nah, di dalam monopoli ini terdapat sebuah kompleks-kompleks. Contohnya ini, kompleks A. Kompleks A itu ada A1, A2, A3, dan A4. Nah, di dalam kompleks ini ada uang logam, yaitu uang 100. Di situ ada Herman Johannes. Kemudian ada kompleks A2 yaitu Cipto Mangunkusumo. Ini ada pada uang 200 ya yang ada di sini. Kemudian ada kompleks 3, ini ada TB Simatupang. Kemudian di sini ada yang uang 1.000 ada I Gusti Ketut Puja. Nah, ini kompleks uang logam ya. Jadi ada uang 100, 200, 500, 1.000 kompleksnya. Kemudian kompleks yang B itu adalah menggambarkan kompleks yang ada pada uang 1.000 rupiah. Karena di sini ada Cut Mutia, tariannya ada tarian Tifa, kemudian ada pemandangan alamnya adalah Banda Neira, kemudian ada kompleks bunganya di sana adalah kompleks bunga lerat. Nah, perlu kalian tahu bahwa bunga lerat itu dalam biologinya adalah Dendrodium phalaenopsis ya. Anak SMA harus paham bahwa itu adalah nama latinnya. Ini yang di kompleks B ini ada di uang 1.000 rupiah ini ya. Kemudian kompleks yang C. Kompleks yang C ini ada di kompleks uang 2.000. Nah, di dalam uang 2.000 itu ada tamrin ya. Kemudian ada di sini ada tarinya adalah tari piring, nang resiona, kemudian ada bunga namanya bunga jumpa atau di dalam bahasa biologinya adalah Miselia cempaka. Kalau di Jawa itu ini masih satu spesies dengan bunga kantil, Miselia alba. Nah, itu yang kompleks C ini adalah kompleks uang 2.000. Nah, kemudian yang ada di kompleks yang D. Kompleks D itu ada Idham Halid, kemudian ada Tari Gambyong, ada Gunung Bromo, dan ada Bunga Sedap Malam. Kemudian yang di kompleks E itu ada yaitu di uang 10.000.
Di situ ada Franz Kaisipo ya. Kemudian ada tarinya namanya tari Pakarena, kemudian ini ada pemandangan alamnya Pantai Wakatobi, kemudian ada bunganya namanya bunga cempaka hutan kasar. Ini yang 10.000. Kemudian ada di sini kompleks yang 20.000 ya, 20.000. Ini sama persis, jadi di dalam uang 20.000 kan ada tari nih, tarinya adalah tari gong, kemudian ini ada Pulau Derawan yang ada di Bero, Kalimantan Timur, kemudian ada anggrek hitam ya. Anggrek hitam itu dalam bahasa biologinya adalah Euglin pandurata ya. Itu. Selanjutnya yang ketiga ada kompleks uang 50.000 yaitu ada di kompleks G, ada G1, di sini ada Juanda Kartawijaya, tarinya tari legong yang dari Bali, pemandangannya adalah Taman Nasional Komodo dan bunganya itu bunga Jepun atau bunga Kamboja. Nah, ini uang 50.000 ini ada di kompleks D. Oke ya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah uang 100 Bapak Proklamator ya, yaitu ada Soekarno-Hatta dan Soekarno dan Muhammad Hatta ada di uang 100.000 rupiah. Kemudian ada tari topeng, kemudian ada pemandangan yang sangat indah yaitu di Raja Empat dan bunganya adalah bunga anggrek bulan. Nah, ini kompleks-kompleks ini menggambarkan bahwa ini adalah uang kertas yang ada pada emisi tahun 2022. Nah, selanjutnya konsep antara konsep bagaimana cinta, bangga, dan paham itu sesungguhnya ada di permainan yang itu ada di kartu kesempatan dan kartu dana umum. Baik, saya akan tunjukkan di sini ada papan permainan. Ketika kita akan bermain monopoli itu sama seperti permainan-permainan pada umumnya, itu biasanya peserta itu nanti akan dibagi dulu dengan uangnya. Uangnya dibagi, kemudian ada pemainnya itu ada 4 ya. Jadi 4 itu sebagai pemain, 1 sebagai banker. Kalau misalnya hanya ada 4 orang, itu bisa satunya sebagai pemain juga sebagai banker. Nah, di sini juga seperti monopoli yang pada umumnya ada peraturan monopoli Mocin Baparu gitu ya, ada peraturannya. Sama yaitu di sini nanti pemain itu akan kami beri ada 2 lembar uang 100.000, 3 lembar uang yang 50.000 sampai yang ketujuh adalah 5 lembar uang Rp1.000. Nah, pertama kita di sini ada kartu hak milik tanah ini. Jadi kartu hak milik tanah itu ketika pemain itu ada di dalam kompleks ini, nanti pemain bisa membeli. Nah, membelinya sesuai dengan harga yang ada di sini. Contohnya untuk harga kartu hak milik tanah pada H1 yaitu di kompleks Soekarno-Hatta itu paling mahal, yaitu harganya 150.000. Di situ ketika pemain nanti akan singgah di situ, tetapi itu bukan pemiliknya, maka dia harus membayar uang sewa gitu. Nah, selanjutnya di sini dalam kartu permainannya setelah itu siswa itu akan memainkan dadu ya. Nah, ketika nanti pemain itu masuk di dana umum ya, di dana umum atau di dana kesempatan dia akan mengambil. Nah, contohnya di sini. Oh, kalian tertangkap menyimpan uang dengan staples ya. Tertangkap menyimpan uang dengan staples. Uang jadi tidak layak edar. Kamu denda 50 dan ambil resiko lempar dadu. Jika genap bebas, jika ganjil ke penjara gitu. Ini kan sebuah permainan saja. Akhirnya artinya apa? Ketika siswa tahu, oh ternyata kalau kita menstaples uang itu harus kena denda gitu kan. Sama saja misalnya, oh kamu melipat uang hingga kusut, meremas, kalian akan berarti kamu tidak peduli dan kena denda Rp50.000. Nah, kartu kesempatan dan kartu dana umum itu akan memberikan pembelajaran kepada siswa untuk mencintai rupiah gitu. Nah, terus bagaimana seandainya nanti siswa itu akan yang menang? Siswa yang menang adalah yang mampu memonopolis. Artinya ketika mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dana umum atau yang ada di kesempatan, itu berarti nanti siswa tersebut bisa mendapatkan uang dari bank yang lumayan cukup sehingga nanti dia akan mampu menguasai kompleks-kompleks yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Karsidenan Banyumas dan
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat yang ada di Indonesia. Saya mengutip dari Bapak Presiden Jokowi bahwa kita harus selalu menggunakan rupiah setiap kali bertransaksi di dalam negeri. Kemudian kita harus menjaga wibawa rupiah dengan tidak memberikan gosip tentang rupiah. Kemudian menyimpan rupiah dalam tabungan. Mencintai dan bertransaksi menggunakan rupiah sama dengan mencintai budaya dan karakteristik bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan monopoli Mochi Baparu itu bisa bermanfaat buat seluruh siswa yang ada di Indonesia untuk mengetahui, untuk mengedepankan dan untuk memahami bagaimana kita mencintai, bangga, paham rupiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.